sabar. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Panitia udah siap ya. Mantap. RT 10. Jos. Persiapan acara halal bihalal RT 10 RW 14. Terima kasih kepada warga, harap segera hadir karena hari ini ada acara halal bihalal. Mudah-mudahan kita semua bisa kumpul di halaman yaitu di Jalan Gang Gunung Galunggung. Oke. Saya tunggu kehadirannya. Pak Bambang. Kelebihan dari Allah. Tuh Pak Don, kopi. Mantap. Waduh. Makasih Pak. Kopi ya. Kopinya buat talura Pak. Aduh, paniki. Semoga aman dan baik. Bang, mana kok Bang? Rumah. Bedanya. 40 kelas normal. Iya kan. Jadi ngumpul. Woi, mantap Pak. Kopinya. Gimana Pak rasa kopinya Pak? Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Kopi kapal api ini. Dari Patisna. Ini bukannya apa namanya? Bukannya apa-apa ya. Kaleng-kaleng. Bukannya kaleng-kaleng ini asli. Kapal api. Tapi kapal. Mantap. Wih, jos benar. Jos. Nikmat kan? Gak ada gedonya kan? Yang bikin apa? Ini luar biasa. Bisa sembuh sama begini. Ini depan saya. Mantap. Gurih. Mantap, Nyos. Mantap. Rokoknya Marlboro. Pak Sporter, Pak Tapi nggak ada iklan di situ, kapal api nggak ada ya, sorry ya. Sponsor by. Katakan sesuatu Pak. Jadi nanti kalau hajat Mantap. lari ke Pak Sutisna aja ini mah kopi. Mau lanjut ini kan? Oh, jangan dibongkar. Nggak usah dibongkar nih. Lanjut aja. Lanjut. Jadi sekarang di order dulu. Ayo, kira. Mulai. Kawani kata guys. Mereka mau kawani gitu. Pak RW 14 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciamas. Selamat datang Pak RW. Sekali lagi untuk warga RT 10 segera hadir. Ya Pak RW, alhamdulillah. Sekali lagi untuk RT 10 diharap kehadirannya karena acara akan segera dimulai. Ustadz Sobur dari Alam Tirta Lestari yang akan memberikan tausiah hari ini. Ya, Ustadz Sobur. Ustadz.
Terima kasih. Alhamdulillah Ustaz Sobur sudah datang. Ya, sini ya, dekat ngomong ya. Mulai Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak khususnya dan ibu-ibu khususnya warga RT 10, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kehadiran atas Bapak RW, Bapak Ustadz Sobur, Bapak Dekan Al-Haji Yuri beserta pengeringannya, juga tidak lupa kepada Bapak RT. Mudah-mudahan acara hari ini kita dilancarkan semuanya dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekali lagi kami di sini mohon maaf ketersediaan kami ini ala kadarnya, tapi intinya kita ini ambil hikmah dalam arti halal bihalal, karena kita sudah menempuh 1 bulan penuh menjalankan ibadah, yaitu ibadah puasa. Mudah-mudahan di hari halal bihalal ini kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus saling memaafkan dalam arti fitrah dan bersihkan dari segala perbuatan ataupun hal-hal yang buruk, dan kita saling memaafkan. Untuk itu sekali lagi saya akan bacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu satu, sambutan dari Bapak Ketua RT 10 yaitu Bapak Asep Syahrudin. Keduanya sambutan dari Bapak Ketua DKM Bapak Haji Yudi Rahman. Yang ketiga sambutan dari Bapak Ketua RW 14 Pak Dede Firdaus. Terus yang keempat acara hikmah silaturahmi yang merekatkan kerukunan dalam kebersamaan yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Sobur. Nanti tolong tausiahnya Bapak Ustadz Sobur, mungkin nanti juga tolong berikan waktunya sepatah dua patah kata, mungkin dari bapak-bapak nanti ada pertanyaan atau gitu-gitunya. Yang kelima doa yang langsung nanti dibawakan oleh Ustadz Sobur. Yang keenamnya ramah tamah. Ramah tamah dalam arti nanti pas kita keliling, bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan berdiri di ruangan yang sudah disediakan, yang udah ada karpetnya, dan nanti Bapak Sobur jadi keliling ke sana muter, dan dari buntutnya diikutin dari belakang, begitu ya. Untuk yang keenam yaitu acara ramah tamah tadi, dan yang ketujuh foto bersama, hiburan, dan setelah itu selesai. Demikian dari kami susunan acara yang sudah kami bicarakan. Insya Allah mudah-mudahan untuk yang pertama saya berikan waktu kepada Bapak RT 10 selaku Ketua RT di sini. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 14, yang saya hormati Bapak Ketua DKM, yang saya hormati Bapak Ustadz Sobur, Bapak-bapak warga RT 10 RW 14, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul ya dalam acara halal bihalal
khususnya warga RT 10 RW 14 Perumahan Alam Tirta Lestari. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu menghadiri acara ini. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam kerukunan ya, dalam kebersamaan kita sesuai dengan visi ya. Visi saya di periode kedua sebagai ketua RT, yaitu terwujudnya kerukunan dalam kebersamaan antar warga dan memelihara lingkungan yang bersahaja, bersih, aman, sejahtera buat kita semuanya. Amin. Bapak dan Ibu, saya selaku pengurus ketua RT mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu selaku para donatur yang sudah membantu sehingga terselenggaranya kegiatan halal bihalal ini sebagai puncak acara dari awal kita di bulan Ramadan ya. Kita bekerja sama dengan Pak DKM Al-Muhajirin mensukseskan kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Muhajirin dari mulai bukber ya yang bergantian tiap RT per 10 hari. Alhamdulillah, terima kasih nih atas dukungan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah menggantikan rezeki Bapak Ibu yang lebih ya dari apa yang kita keluarkan. Bapak dan Ibu, di acara halal bihalal ini walaupun kita sudah bertemu, sudah bersalam-salaman, tetapi mungkin di antara kita ada yang belum sempat ketemu di hari ke-14 ini tuh ya. Hari ke-14 kalau tidak salah di bulan Syawal. Mudah-mudahan dengan kita sudah bertemunya atau yang belum, kita betul-betul bersih ya, saling memaafkan apabila ada tutur kata baik dari saya atau dari pengurus RT 10, tingkah laku yang menyinggung perasaan ya atau yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon sekali lagi dimaafkan yang setulus-tulusnya supaya kita betul-betul di bulan Syawal ini betul-betul hati kita sudah betul-betul bersih ya. Dosa kita mudah-mudahan sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dalam kesempatan ini pula, jadi nanti mohon berkenan Pak DKM, Pak RW untuk memberikan sepatah doa katanya, dan Pak Ustadz Sobur memberikan tausiah sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan, yaitu hikmah silaturahmi. Tema kita itu hikmah silaturahmi untuk merekatkan ya. Bukan berarti sebelumnya itu kita tidak rukun, tidak, untuk lebih ya, lebih merekatkan lagi kerukunan kita di dalam kebersamaan. Dengan kegiatan seperti ini mudah-mudahan kita saling bertemu, bersilaturahmi, kemudian kita saling mengenal. Jangan sampai kita ada di wilayah RT 10 tidak mengenal warganya yang berada di misalnya di gang sebelah, di Malabar, di Tangkuban Perahu gitu. Hanya kenalnya satu gang saja, jangan sampai seperti itu. Ketika kita bertemu dimanapun ya, kalau dengan acara seperti ini mudah-mudahan dengan saling bertegur sapa, saling bertemu, mudah-mudahan di luar pun kita bisa bertegur sapa sehingga persaudaraan kita, kekeluargaan kita itu akan lebih baik lagi. Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, acara kegiatan ini berlangsung di Jalan Gunung Galunggung ya. Hubungan kita di samping ada nanti tausiah yang diberikan oleh Pak Ustadz Sobur ya, ada sedikit hiburan ya, ada sedikit hiburan setelah selesai kegiatan ini untuk semua warga, biar kita semuanya senang di dalam kegiatan ini ya. Karena sehubungan mungkin khawatir tidak tertampung kapasitas di ruang serbaguna dan bersebelahan juga dengan masjid ya. Ada hiburan kan kurang pas gitu ya Pak DKM, mohon maaf. Ada hiburan berada di sebelah masjid. Tapi mudah-mudahan ini berada di Jalan Gunung Galunggung bukan berarti kita
tidak punya ruang serbaguna, kenapa sih nggak di sana gitu ya. Jadi mohon dimaklumi supaya kita bisa menikmati acara hiburan nanti setelah kegiatan ini. Dan saya juga terima kasih kepada Pak Heru juga yang sudah bisa memfasilitasi kami semuanya, dan Pak Diki ini sebagai warga baru yang berubahnya ketempatan untuk acara ini. Mudah-mudahan semuanya baik yang menyumbang secara langsung ataupun yang hal-hal lainnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan dengan yang berlipat ganda. Itu saja mungkin dari saya selaku Ketua RT. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami itu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RT yang telah memberikan wacananya buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Selanjutnya acara yang kedua kami persilakan untuk Bapak Ketua DKM yaitu Bapak Haji Abdi Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak RW 14, guru kita Bapak Sobur, Bapak RT 10 sebagai tuan rumah, dan Bapak Tafsir, serta bapak sekalian dan ibu warga RT 10 yang saya hormati. Terima kasih atas undangannya pada hari ini. Saya diundang dari DKM untuk menghadiri acara halal bihalal. Alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesehatan yang merupakan nikmat dari Allah SWT yang patut kita syukuri. Karena kita diberikan kesehatan hari ini, maka kita bisa dapat berkumpul pada hari ini. Alhamdulillah. Saya setuju dengan visinya Pak RT 10. Jadi dalam hal ini halal bihalal adalah bisa mempererat kita dalam hal bulu nanas. Saya terus terang aja sangat apresiasi sekali, karena dalam hal ini saya di masjid dengan adanya halal bihalal seperti ini, saya mengenal warga RT 10, 8 dan 12. Apalagi kemarin pas penerimaan zakat fitrah, akhirnya setelah 2 tahun ini menjadi panitia, alhamdulillah kami kenal satu persatu wajahnya di para warga yang berada di Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah memang hablu nanas itu penting. Jangan hanya kenalnya pas begini aja. Kalau di jalan kita wajib bertegur sapa, tersenyum, karena itu adalah sedekah yang paling mudah. Alhamdulillah juga selama ini kami bersinergi dengan Pak RT 10, RT 8, ya memang ketepatan saya, dan RT 12. Kami tidak pernah menghadapi segala kesulitan, segala sesuatu yang ada masalah dengan soal masjid kita bermusyawarah. Makanya dengan musyawarah kita akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan rencana kita semua. Karena kalau kita menginginkan hak egois kita sendiri tidak akan tercapai. Alhamdulillah kami semua di sini sebagai mewakili pengurus DKM, kami mengharapkan masukan-masukan dari khususnya RT 8, RT 10, RT 12, dan dari Ustaz Sobur juga sebagai ibu saya. Kalau memang ada yang mesti saya perbaiki, jangan sungkan-sungkan sampaikan aja Pak. Karena kami juga tidak bisa memperhatikan satu persatu. Karena kalaupun ada keluhan silahkan sampaikan. Apabila dari pengurus kami ada yang kurang berkenan atau di mana ada kekurangan, kalau kelebihan insya Allah alhamdulillah kalau ada. Ya alhamdulillah atas kerjasama kemarin juga kita bisa mewujudkan ruang sepak bola yang berada di RT 10. Dan itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk syiar ibadah. Mari kita pergunakan sama-sama, karena yang punya fasilitas di RT 10 kami yang merapikan. Karena itu akan menjadi pahala jariah buat kita semua. Apalagi anak-anak kita belajar ngaji di situ, ibu-ibu RT 10 sekarang saya dengar ngaji yakinnya melakukan di ruangan debat juga. Itu merupakan amal jariah buat kita semua. Mudah-mudahan Allah
menilai apa pengorbanan kita semua dan menjadikan wasilah kita nanti insya Allah semua ketemu di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, saya apresiasi sekali atas undangannya Pak RT dan warga RT 10. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dari Bapak DKM yang telah membeberkan atau menjelaskan dari A sampai Z-nya. Mudah-mudahan kita dukung semua, khususnya untuk Masjid Al-Muhajirin kita makmurkan, karena beliau ini diunjuk sebagai ketua DKM, menurut kami orang nomor 1 yang bisa mengelola. Mudah-mudahan kita doakan semua, khususnya Masjid Al-Muhajirin ini kita penuhkan. Jadi insya Allah kita penuhkan. Nanti kalau sudah penuh, biar nanti Bapak DKM yang harus memikirkan harus bagaimana itu masjid diperbesar atau tidak gitu. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak DKM. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ketua RW Bapak Dede untuk memberikan sepatah dua kata-katanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim. Yang terhormat Bapak Ketua RT 10 beserta jajaran pengurusnya, kemudian yang saya hormati guru saya Ustaz Sobur yang telah hadir sama-sama kita di kesempatan ini, dan juga Ketua DKM Al-Muhajirin yaitu Ustaz Yudi yang juga sudah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu warga RT 10 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang tiada terhingga, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam sebuah acara yang penuh makna. Tadi disampaikan oleh Pak Tamzil adalah dalam rangka hikmah dari silaturahim. Setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan yang baru saja kita lalui ini, semoga ibadah-ibadah yang kita lalui di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini pula saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita bersama. Dan pada kesempatan ini pula saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada penutup para nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang mulia dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin nanti mohon diperbaiki oleh Ustaz Sobur guru saya ini. Saya ingin hanya menyampaikan untuk diri pribadi saya, ya, karena agama itu adalah nasihat, ya. Mari kita sama-sama membangun, terutama di acara ini halal bihalal ini kita sama-sama saling menasihati. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan sifat istiqomah untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah pada Ramadan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa dari madrasah ada sarana Ramadan ini ada tiga hal yang saya pahami. Yang pertama adalah sahwatul tutur, melakukan pengendalian terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita tidak makan minum dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Melakukan pengendalian ini dari perut, ya, dari hawa nafsu perut, yaitu untuk tidak makan minum dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Insya Allah saya yakin warga RW 14 umumnya dan khususnya warga RT 10 ini insya Allah kuat, ya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya,
Berarti yang tidak beriman tidak hai katanya. Baik, insya Allah warga RT 10 terutama kita semua bisa melaksanakan yang pertama tadi sahwatul butun. Kemudian juga yang keduanya adalah sahwatul farji. Bagaimana kita melakukan pengendalian terhadap hubungan suami istri yang dilaksanakan dari mulai terbit, yang dilarang dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Insya Allah itu kita bisa lalui dan insya Allah ya. Dan yang ketiganya yang penting adalah sahwatul kalam. Bagaimana kemudian kita melakukan pengendalian terhadap ucapan-ucapan kita, terhadap lisan kita. Mau tidak mau mungkin ya ada salah ucap yang kita bisa yang kita sampaikan. Mungkin ada ucapan-ucapan kita yang menyakiti orang lain, orang lain atau memfitnah orang lain, atau ada ujaran-ujaran kebencian yang disampaikan kepada orang lain. Nah, pada kesempatan ini pula lah mungkin ini jadi hal yang sangat penting bagi kita untuk sama-sama saling memaafkan. Dari sahwatul kalam ini, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita. Jangan sampai kemudian tadi ujaran-ujaran kebencian itu menjadi hal yang menjadi rutinitas bagi kita untuk menyakiti orang lain melalui ucapan kita, melalui tindakan kita. Untuk itu, mari melalui hikmah nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz Sobur ini, kita sama-sama bisa mengerem lah. Sama-sama kita melakukan pengendalian diri kita terhadap ucapan-ucapan kita, sahwatul kalam kita. Sehingga ucapan yang kita keluar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ucapan yang benar. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan tentunya ucapan ini keluar ya, ucapan ini keluar dari hati yang disebutkan qalbun salim. Jadi hati ini dalam Islam memiliki peranan yang sangat besar. Bahwa kata Rasulullah SAW, inna lil jasadi mudghah, bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging, mudghah. Faida soluhat jasadu kulluh. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Faida fasadat jasadu kulluh. Apabila dia jelek, maka jeleklah seluruh tubuh itu. Ala wahiyya qalbu. Sesungguhnya itu adalah hati. Mari kita sama-sama menjaga hati kita. Ini sangat ada kesesuaian kita. Acara halal bihalal ini ada dalam rangka hikmah kita silaturahim ini. Mari kita sama-sama membersihkan hati kita ya. Membersihkan hati kita, melakukan tazkiyatul qalbu, membersihkan tazkiyatun nafs, melakukan pengendalian diri kita, sehingga kemudian kita nanti sama-sama fitrah lah. Sama-sama kita mendapatkan kemenangan, sama-sama hati kita saling mensucikan, sama-sama kita saling memaafkan, sehingga kemudian kita kembali menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung dari Ramadan itu adalah mendapatkan gelar takwa. Gelar takwa yang tentunya ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tiga hal tersebutlah hal yang utama tadi lah. Yang penting adalah bagaimana kemudian kita dari madrasah Ramadan ini kita bisa melakukan pengendalian diri kita, terutama sekarang adalah melakukan pengendalian diri kita dari sahwatul kalam. Bagaimana kita menjaga lisan kita sehingga kemudian lisan yang keluar adalah lisan-lisan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharapkan dalam Islam. Bagaimana kemudian yang keluar adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang benar. Karena mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang disebutkan yaitu qalbun salim, hati yang tunduk, bukan qalbun marid, bukan hati yang sakit, dan bukan juga qalbun mayit, bukan hati yang mati. Mudah-mudahan ya kita semua sama-sama menjadi orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati yang tunduk, hati yang selamat, hati yang bersih, sehingga kemudian yang keluar adalah ucapan-ucapan yang baik, yang keluar adalah tingkah laku yang baik, ya, yang keluar adalah merefleksikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan keseharian kita. Insyaallah seorang dai itu seorang yang terjun dalam kegiatan-kegiatan dakwah itu bukan cuma sekadar ada di masjid-masjid, di atas mimbar, barangkali seperti itu ya Ustaz ya. Tapi bagaimana kemudian sepangkok sop pun yang diberikan kepada tetangga itu bernilai dakwah, itu menilai kebaikan bagi kita semua.
Baik, itu saja barangkali dari saya sebagai Ketua RW. Mungkin dari masalah informasi ke-RW-an, mohon doanya untuk kegiatan-kegiatan yang difasilitasi seperti yang kami fasilitasi seperti usulan untuk peningkatan jalan ini, mudah-mudahan tahun ini, bulan-bulan ini bisa terlaksana, yaitu kegiatan peningkatan jalan. Nama jalannya adalah Sukaresmi Sukamakmur, Sukaresmi maaf, itu bisa dicek di layanan pelelangan ULP Kabupaten Bogor, dan ini dalam proses tahap pelelangan, dan ya kita sama-sama berdoa sehingga kemudian kegiatan ini bisa lancar, karena ini awalnya adalah dari Jaya Wijaya 4 ya, di RT 12 ya, Jaya Wijaya 4 RT 12 sampai kemudian ujungnya nanti di jembatan sebelum Galbatan Sengket ya, ada jembatan ya, kalau jembatan Sengket ya, ada perumahan, sebelum perumahan itu akhirnya itu di sini, dan ruasnya adalah ruas jalan kita sampai ke bundaran, sampai ujung, sampai ke arah melalui jalan Alam Tirta Baru ya, Alam Tirta Baru. Ya, mohon doanya, ini dalam proses pelelangan, mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Dan juga kemudian yang lain yang kita fasilitasi adalah kegiatan sodetan air ya, sodetan air di RT 11 ya, di depan Nurul Iman ya, Nurul Iman. Mudah-mudahan juga tidak ada halangan ya, tidak halangan bisa dilaksanakan pada bulan-bulan ini ya, atau dalam waktu yang dekat insya Allah, sehingga kemudian meminimalisir adanya genangan-genangan yang ada, yang juga menggenangi kalau masalah Masjid Nurul Iman juga kalau masalah ya, sampai menggenangi di RT 11. Mudah-mudahan ini usulan yang kita sampaikan segera terrealisir ya, dan insya Allah ini sudah ada di dalam anggaran ya, anggaran dari Dinas Teknik di pemerintah Kabupaten Bogor, RKA seperti itu. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan, dan terakhir juga ada kegiatan sarana prasarana air minum yang saat ini sudah mulai beroperasi, sudah mulai berjalan, walaupun masih dalam tahap awal ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan bantuan, yaitu pengelolaan sarana penyediaan air minum SPAM ya, yang adanya sudah dibangun di RT 8 ya, di RT 8, dan alhamdulillah setelah ada kegiatan bimbingan teknis kepada pengelola, di sini saya sebagai penanggung jawab kegiatan, dan ada ketua pelaksana teknisnya di lapangan, yaitu Pak Ahmad ya Pak ya, Pak Ahmad dan Pak Marullah nanti yang melakukan operasional di lapangan. Saat ini sudah terlayani 13 kakak di RT 8. Mudah-mudahan segera juga nanti disampaikan ke RT 10 ya, RT 10 ya, karena kita sama-sama tahu bahwa kualitas air layanan yang kita dapatkan ya dari pengelola air di Alam Tirta ini jelek ya, buruk lah kualitasnya. Kita tahu ya, sama-sama tahu. Saya sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, tapi ternyata sampai hari ini realisasinya kurang terlaksana ya, tidak terlaksana seperti itu. Kita lihat bahwa airnya itu keruh, mungkin Bapak mengatakan ya, airnya sangat keruh, sangat kotor dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti ya secara bertahap apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di SPAM ya, SPAM sarana pengelolaan air minum SPAM RW 14. Jadi ini adalah atas nama RW 14 ya, atas nama RW 14, bukan atas nama RT. Nanti yang pertama mungkin pelayanannya adalah kepada RT 8, RT 10, dan mudah-mudahan juga sampai ke RT 12. Baik, itu barangkali informasi yang bisa sampaikan kaitan dengan ke-RW-an. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya menyadari bahwa banyak hal-hal yang belum saya laksanakan, banyak hal-hal yang saya belum saya selesaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu-ibu ya yang ada di RT 10 ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi saya, jadi hikmah dari silaturahim ini yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Sobur ini menjadi penguat bagi kita, motivasi bagi kita untuk membangun lingkungan yang agamis, maju dan harmonis insyaallah. Baik, itu saja dari saya. Aku qauli hadza wa astagfirullah. Pagelaran ke Sukamakmur
cukup sekian dan terima kasih ya. Ya, jadi saya lupa lagi nih bajunya. Aduh, biasanya dari grogi Pak ya. Ya, jadi dari Pagelaran ke Sirnagari. Cukup sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sekali lagi untuk acara yang keempat yaitu ceramah yang dibawakan oleh guru kita yaitu Ustaz Sobur yang intinya akan mengupas hikmah silaturahmi untuk merekatkan kerukunan dalam kebersamaan. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ustaz Sobur, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, dan juga buah nanas yang jauh salahnya kompak, insya Allah atau PRW hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Amin. Amin. Kalau amin tangannya di saya di TK saya. Kalau amin tangannya di ya di depan dada ya, kalau di depan dada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ke kota Gambir, beli rambutan, kita berikan apresiasi dengan takbir buat yang tadi berikan sambutan. Takbir. Ya, membalas Pak RW yang tadi berikan pantun. Yang Allah muliakan, yang pertama kehadapan Wakil Presiden Republik Indonesia Pak RW dan Pak RT. Benar nggak? Wakil Presiden Republik Indonesia kan? Ma'ruf Amin datang nggak? Kalau diundang ke sini, nggak akan. Jokowi datang nggak? Apalagi nggak akan. Tapi Pak RW datang dan Pak RT. Mudah-mudahan Pak RT dan Pak RW panjang umur. Mudah-mudahan rezekinya nambah, istrinya nambah, nambah solehah. Amin ya robbal. Sabar Bu, sekarang saya di posisi ibu-ibu. Saya akan mendukung ibu-ibu, sekarang biarin bapak-bapak. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan guru kita pembimbing saya Pak Ustadz Dede Firdaus, Pak Asep, Pak Haji Yudi, Pak Tamsil, dan seluruhnya yang tadi disebutkan satu persatu. Pak Heru, alhamdulillah saya walaupun gak masuk bisa tahu ini saya Pak Heru dari sini sampai di sana. Ya mudah-mudahan nanti pas pulang ya saya pulang lewat sana. Mudah-mudahan juga ibu-ibu yang cantik-cantik hari ini calon surga.
bapak-bapak juga semuanya calon surga, mudah-mudahan silaturahimnya dicatat amal ibadah, amin ya rabbal. Alhamdulillah kalau hari ini ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya, jadi lengkap. Inilah yang diinginkan oleh tadi Pak RT. Kalau kata bahasa Sundanya mah, bahasa Jawanya mah, ayu titi tentrem kertor harjo. Apa artinya itu? Ujar. Ayu titi tentrem kertor harjo. Gemah ripah loh jenawi asa asih asuh. Itu kuis yang ada di TV waktu itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan visinya Pak RW, visinya Pak RT dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tadi sudah disampaikan temanya, saya langsung injak gigi 4. Saya langsung ngebut ya, supaya ikan sepat, ikan gabus, ikan teri jangan ditawar. Kata Pak RW dan Pak RT, lebih cepat lebih bagus, karena perut Pak RT, Pak RW dan Pak Heru sudah lapar. Dan intinya mau makan. Ya, alhamdulillah saya hari ini dari beberapa hari ini terus silaturahim. Malam tadi di RW 15 dengan Pak Kepala Desa, dengan Pak Kepala BPD, dengan Pak Guyuban RW dan lain sebagainya. Malam ini dengan MUI. Hari ini alhamdulillah ini udah sepakat RW 14 ya? RT 10 RW 14 nya. Berarti nanti ngundang saya lagi biasanya. Alhamdulillah, ini rasa saya bangga kepada guru saya, beliau Ustaz Dede Firdaus. Mudah-mudahan kalau Pak RT ini 2 periode, Pak Dede periode, kalau memang bagus ya lanjutkan. Tapi kata guru saya, jangan suka bangga akan gurumu. Nih kalimat beliau, jangan suka bangga kau mempunyai guru anu, tapi jadilah pembangga. Nah itu yang suka saya pegang. Kalau bisa membanggakan guru, pasti akan saling gondrok-gondrokan guru dengan guru, dan guru pun punya kelemahan. Tapi jadilah kamu kebanggaan guru. Gitu. Jadilah Pak Tamsil kebanggaan Pak RW. Jadilah Pak Tamsil kebanggaan Pak RT. Jadilah Pak Tamsil kebanggaan Pak Kepala DKM. Bagaimana caranya? Sebelum azan dikumandangkan, Pak Tamsil sudah megang mic. Jadi nggak boleh orang lain, Pak Tamsil dulu aja. Itu sudah menjadi kebanggaan. Jadi nggak usah pusing-pusing. Baik ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya lihat ibu-ibu kasihan ya. Kalau kemarin ketika ziarah ya, itu RW 14 banyaknya, ya itu punya bapak-bapak semua. Semuanya bapak-bapak, ada yang wapri ke saya, Ustaz kenapa ibu-ibu nggak dibawa? Saya bilang, saya nggak tahu, saya juga diajak Bu. Kalau begitu nanti kalau pulang saya nggak masakin. Pertanyaannya berarti di setiap RT, di setiap RW ini bagaikan yang namanya sambal. Sambal yang paling penting apa Pak Tamsil? Yang paling penting Pak Joko? Yang paling penting di sambal bagian apa ini? Hah? Apa? Cabai doang. Mah, saya pengen sambal. Kasih cabai. Namanya apa? Makan cabai doang. Jadi yang paling penting di sambal apa? Terasi. Bang. Wah, terasi. Tapi kan terasi bau. Ya Bu ya? Terasi. Terasi bau, tapi nggak nikmat, nggak sedap kalau tanpa terasi, benar nggak? Rujak apapun, gado-gado apapun, pecel apapun tanpa terasi nggak sedap. Benar Pak? Benar nggak? Nggak sedap. Jadi tidak akan ada seorang laki-laki tanpa ada yang namanya kontribusi dari perempuan. Jadi berbaiklah kepada perempuan, karena perempuan dari pagi sampai kepada tidur beliau terus kerja. Karena laki-laki tidak bisa mengerjakan pekerjaan perempuan, tapi perempuan mampu mengerjakan pekerjaan laki-laki. Benar nggak Bu? Ya, betul. Hidup ibu-ibu, karena tadi di dalam hadisnya juga disebutkan ibu yang hormati ibumu. Kemudian sahabat tanya lagi, hormati ibumu, hormati ibumu.
sampai 3 kali ibu, kemudian abuka bapakmu, disebutkan ibu berapa tadi? Ibu 3, bapak 1, ibu 3. Yang jelas nih, bapak, ibunya, bapaknya 1. Kenapa tawa sih? Hah? Ini yang lengkap. Nah, kan Rasulullah menyampaikan, hormati ibumu berapa kali? 3 kali. Bapak 1 berarti ibu, bapak 1 bapak 3 ibu. Apa salahnya saya? Punano, mana Punano? Iya Punano. Itu artinya apa? Ternyata perempuan mampu mengerjakan pekerjaan laki-laki. Ini saya tidak membela ibu dan juga tidak membela bapak. Kenapa? Ini satu. Ternyata betul ibu-ibu pada ini belum bangun, istrinya kan sudah bangun. Benar nggak? Ada istri? Bu, benar nggak? Pada ini belum bangun, istrinya sudah bangun. Mari pakai daster, daster. Udah setrek apa? Kompor, dimasak yang namanya. Ya sambil masak air, dia siapin masak air, dia siapin gelas seduh kopi. Kemudian dia siapin yang namanya gorengan, dia keluar sambil pakai daster keluar. Pak Dedi masih tetap tidur, benar nggak? Pak Dedi masih tetap tidur. Pak Dedi bangun, nasi goreng siap, kemudian gorengan siap, kopi juga ada, benar? Kemudian si ibu tetap punya anak, digendong, ya, benar nggak? Digendong. Kemudian telepon berdering nih, diangkat, punten pasir, diangkat, berdering, sambil ngepel, sambil pegang anak, iya, benar nggak? Ibu-ibu sampai begitu, dikerjain. Di sini nemenin anak, di sini dia pegang telepon, kakinya sambil ngepel, iya. Tapi coba bapak-bapak, kalau dia lagi fokus di komputer laptop, Pak, anaknya mana? Cari ngapun di sana, Pak. Si Dede di mana? Belakangan, Pak. Itu jemuran angkat ya? Iya, Pak. Jemuran angkat ya? Oh, bentar. Nah itu bapak-bapak, tapi itulah bapak-bapak hanya mampu mengerjakan satu kerjaan, ibu mampu mengerjakan 3 kali kerjaan. Amin ya Rabbal. Tapi ibu-ibu itu pahalanya dari mulai nyuci cepet, kemudian ngebusak, itu pahalanya besar. Sampai Siti Fatimah meminta kepada Sayyidina Ali, wahai Abi, tolong bilang kepada suamiku, carikan aku khadimah pembantu. Memang kenapa? Ini Abi lihat tanganku. Kenapa tanganmu wahai Siti Fatimah? Tanganku lecet. Kenapa tiap hari aku membuat makanan dari tepung dan aku tunggu? Tolong panggilkan untuk membawa pembantu untuk tepung tersebut. Kemudian Rasulullah menyampaikan, mana tumbuk tersebut? Ini tumbuknya. Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Si tumbuk numbuk sendiri. Waktu Fatimah tersenyum. Udah Abi, jangan bilang kepada Ali, cukup ini tumbuk, tiap hari melaksanakan sendiri, aku tidak lecet. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Fatimah, kamu seperti ini tiap hari? Ya, tapi pahalamu berkurang. Fatimah, ya udah, jangan kalau begitu mah pahalanya berkurang. Jadi pahala seorang istri ketika dia nyucinya lecet, ketika nyucinya dia nggak pakai yang namanya mesin cuci, lebih besar pahalanya daripada tidak memakai mesin cuci. Jadi udah nggak usah mesin, setuju? Pahalanya besar. Ya, ternyata apapun yang diberikan oleh suami kita, fahuwalahu sodaqoh, itu adalah sodaqoh. Pak Heru ngasih ke istrinya umpamanya tiap bulan 500.000 harus habis, siap, karena uang suami adalah uang istri dan uang istri adalah uang. Nah itu kurangnya di situ, nggak ada uang saya. Ulangi muni harus benar di sini. Uang suami adalah uang istri adalah uang bukan uang suami. Nah disinilah ada kalimat halal di halal. Kita mungkin pernah ngambil ketika lagi nyuci baju, nyuci celana,
ada di kantong Pak Heru, ada di kantong Pak Bambang, ada di kantong Pak Joko uang 300.000. Lupa pas nyuci ada di kantong suami. Mau ngomong apa kagak? Hah? Oh iya, mau ngomong apa enggak? Enggak, iya. Kalau istri saya mah sampai HP-nya diguyulin nggak dipasin cuci. Saya nyari mana HP saya di kode apa namanya di miss call nggak bunyi, ini kemana? Ayo bingung lah. Jadi cerita betul. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, di sini harus minta halal. Makanya dulu terjadi setelah kemerdekaan Republik Indonesia, orang semuanya saling terpecah belah. Ada yang merasa hebat menjadi kiai, ada yang merasa hebat menjadi ustadz, ada yang merasa hebat dia menjadi seorang organisasi. Semuanya terpecah belah, semuanya tidak mau bersatu, semuanya nggak mau silaturahim, semuanya nggak mau datang. Ternyata Bung Karno punya guru, Bung Karno punya, makanya kita harus punya guru. Nah, kalau kita punya guru enak nanyanya kepada siapa? Kepada gurunya. Coba kalau kita nanyanya ke Google, apa hukum puasa Syawal selama 1 bulan? Bolehkah puasa Syawal 1 bulan? Bang Google jawabnya apa? Bang Google jawabnya apa? Boleh. Ternyata itu yang jawab adalah mesin. Ya, oleh karenanya tanya guru kita, tanya ustadznya, tanya kiainya. Nah, oleh karenanya Bung Karno nanya kepada siapa waktu itu setelah kemerdekaan? Ada yang tahu? Ada yang pernah hidup di kemerdekaan? Siapa? Pak Heru ada waktu itu? Enggak. Yang bawa bambu runcing, Pak Joko nggak bawa? Nggak juga. Ibu bawa nggak? Bu Nano ngapain waktu kemerdekaan? Ini dia tanya kepada gurunya, Kiai Haji. Kiai Haji. Siapa yang kenceng dong? Wahab Hasbullah. Siapa namanya? Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pak Kiai, ya. Ini bangsa Indonesia sedang genting-gentingnya. Ini bangsa Indonesia sedang terpecah belah. Ini bangsa Indonesia sedang saling menjatuhkan. Ini bangsa Indonesia sedang saling terpuruk. Aku minta saranmu wahai Kiai. Gitu. Akhirnya Bung Karno menyampaikan, bagaimana kalau kita adakan acara silaturahim? Acara silaturahim biasa. Acara silaturahim biasa. Saya pengen yang luar biasa daripada silaturahim. Apa tuh? Ya udah dangdutan. Dangdutan waktu itu nggak ada. Ya udah gambusan. Ada gambusan, cuman yang hadir pasti yang berjilbab doang. Oh begitu. Akhirnya Kiai Haji Wahab Hasbullah menyampaikan, wahai anakku, jikalau ada orang saling dengki, haram nggak? Haram nggak? Ngomongin haram nggak? Sering ngomongin Pak RW mana? Jawab nggak apa? Ngomongin Ustaz kebaikannya supaya lebih baik, bagus, itu namanya kritik dan saran. Pemimpin harus siap dikritik dan saran. Jangan dikritik, udah mundurin diri besoknya. Wah, saya nggak mau jadi. Jangan, lanjutin karena kritik itu membangun. Apalagi kritik kalau kritik itu mengenyangkan ya kalau kritik. Nah, ternyata Kiai Haji Wahab Hasbullah menyampaikan, kumpulkan mereka, kumpulkan di satu tempat, di suatu lapangan. Ngapain? Adakan acara halal bihalal. Apa? Halal bihalal. Bung Karno aja bingung, halal bihalal berarti ada haram biharam. Kumpulkan mereka, buat surat kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Angga, Profesor Dr. Heru, mohon hadir di acara halal bihalal. Semua orang getar. Ini acara apa halal bihalal? Ini acara apa halal bihalal? Semuanya saling bertanya, acara apa sih halal bihalal? Jangan banyak ngomong supaya lebih jelas. Kita datang acara apa itu halal bihalal. Akhirnya ngomong itu Kiai Haji Wahab Hasbullah supaya mereka nanti ketika acara halal bihalal mereka semangat dan saling tata krama. Siapkan mereka makanan-makanan yang enak-enak. Ada nggak ini? Ada banget? Ada. Gitu. Saya ya gitu. Biasanya di sana kalau dari RW 15 pulang itu di motor ada yang gantung. Cau, bolu,
biasanya atau kalau nggak biasa biasain. Oh ya, bercanda Kiai Haji Asrorul mengatakan seperti akhirnya berkumpul yang memberikan amanah, yang memberikan tausiah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kumpul semuanya. Hai semuanya, kalian sudah saling menjatuhkan, kalian sudah saling menggunjing, kalian saling membelakangi, dan kalian saling tidak bertanya selama kemerdekaan, dan semua rasa yang paling terbaik. Maka pada hari ini mintalah kalian istihlal halal bihad. Akhirnya saling minta maaf, disatukan satu nampan makannya, disatukan. Akhirnya saling nanya, maafin saya ya, maafin saya ya. Beres, mereka saling tata krama dan disiapkan makanan. Makanya di halal ini Rasulullah SAW pernah menyampaikan di silaturahim. Ada seorang perempuan marah-marah bu, marah-marah tiap hari. Saya ganti nama sahabat ini umpamanya Pak Heru. Pak Heru punya istri kan? Baru satu, ya nggak apa-apa. Emang lama satu? Ya baru satu, bagaimana juga baru satu jangan lama satu pasti baru satu gitu kan. Jawabannya cocok, hebat, baru satu. Tapi kalau lama satu, salah, baru satu gitu kan. Nah, perempuan ini marah. Assalamualaikum, datang Pak Angga, Pak Joko, silaturahim. Siapin sama istrinya makanan. Disiapin sama istrinya makanan. Ganti-ganti terus. Selama lagi selama saya ambil lagi terus mah. Ini kayaknya di koan lagi mah. Baru lihat dulu. Kata Pak Angga jangan lama-lama gitu kan, karena intinya mau makan-makan ya Pak Angga ya. Gitu, sampai mana tadi saya ngomong? Ayo, sampai mana saya? Iya, istri baru. Hah? Ya, baru satu. Jadi kalau ada bapak-bapak ngomong baru satu, nggak usah marah. Jadi aja itu betul. Ya, gitu. Tapi kalau dia lama satu, berarti nggak kawin-kawin. Lama satu. Itu saya mau, dukung ibu-ibu terus. Nah, akhirnya datang. Kan orang datang ke rumah itu silaturahim beda-beda. Assalamualaikum. Maka assalamualaikum itu 3 kali. Bukan ketika ceramah. Itu mah Ustaz supaya waktunya agak longgar, supaya lagi assalamualaikum Abdul salam salah satu. Ucapin salam itu 3 kali. Itu mah biasa dipakainya ceramah-ceramah. Nah, ketika kita datang ke rumah cukup salam 3 kali. Assalamualaikum Pak Heru. Gak ada Pak Herunya. Assalamualaikum Pak Heru. Gak ada Pak Herunya. Assalamualaikum Pak Heru. Gak ada. Balik. Udah berarti gak ada. Jangan marah-marah. Assalamualaikum. Gak ada di rumah. Tuh, wah itu salah. Karena memang sudah cukup 3. Dan salam ini memang beda-beda. Hari salamnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Assalamualaikum. Nggak gitu. Orang yang nantinya ceramah salamnya juga beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dacil salamnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dacil. Ada lagi yang ke rumah. Assalamualaikum. Nah itu panitia panitia. Assalamualaikum. Nah, ketika ibu assalamualaikum tidak ada, nggak usah, berarti langsung jalan 3 kali. Tapi kalau datang ke rumah saya di Masjid Al-Muhajirin sudah saya sampaikan, kalau ada yang perlu ke rumah, silahkan. Bahkan mau naik ke atas apa namanya ini, pagar juga silahkan. Ketika saya nggak ada yang mau ngambil baju. Di rumah saya baju udah disiapkan gratis, tanpa dijahit, ada kapas, ada kayak apa minyak nyonyong, ada kendi. Datang, ambil aja langsung, ya, gak dibayar nggak apa-apa. Nanti saya tegur Pak ini, Pak RT ataupun Pak DKM-nya. Ada yang ambil, nah itu silakan. Datang, masuk. Nah ternyata tamu tersebut bergantian terus datang. Akhirnya istrinya Pak Heru kesel. Ngomong sama Pak RW, kalau dulu ngomong sama Rasulullah. Ya Rasul, ya saya curhat kepada ya Rasul. Kenapa? Itu suami saya. Kenapa? Pak Heru. Kenapa Pak Heru? Dia tiap hari
datang tamu, saya capek, baru beres-beres ini berapa? Nyiapin kopi, datang lagi tamunya Pak Bambang, terus kemudian Pak Hamas, kemudian Pak Edi, beres Pak Edi, datang lagi siapa? Ada Pak Joko, ada Pak siapa namanya Pak Solihin, ada Pak Ketua DKM, beres Ketua DKM, itu rombongan RW datang, capek saya, tolong marahin Pak Heru. Baik, akhirnya bilang, Heru sini kata Rasulullah, ada apa? Bilang kepada istrimu, aku mau datang. Wih, Rasul mau datang Bu. Kalau Rasul mau datang, kira-kira apa yang disiapin? Rasul mau datang, kira-kira apa yang disiapin? Makanan yang enak. Contoh, Pak RW mengundang Ade Yasin supaya membuka di bundaran di RW 14. Akhirnya Pak RW menyiapkan kambing dipotong, benar, ayam dipanggang, kemudian kolam dibedahin. Katanya di gang sini ada yang punya kolam, tapi saya pengen tahu ada nggak soal ikannya nih. Katanya selentingan, katanya ada yang punya ikan bujair, ada yang punya ikan gurame, katanya. Kan kita lihat bukti kan nanti ada nggak, kalau nggak ada ya anterin aja ke rumah. Ya, cuma bukan kode-kode isi bunga manas-manas baik. Ya. Akhirnya dipanggillah Rasulullah datang, makanlah bersama Rasulullah. Kemudian disampaikan kepada Pak Heru tersebut, wahai Pak Heru, sampaikan kepada istrimu aku mau pulang, dan aku nitip wahai suami terbaik, sampaikan kepada istrimu jangan datang kepadaku, jangan langsung lari kepadaku, cukup lihat di mana, di jendela, dan jangan lari apapun yang terjadi. Ya. Mah, rasain tak bapak dimarahin sama Rasul. Kata mama juga jangan bawa tamu. Kesal tahu nyiapin kopi, nyiapin teh manis, itu nggak ada yang beres. Meja nggak bersih-bersih. Rasain dimarahin Rasulullah. Si mama, kenapa? Kata Rasulullah, ya mama, Rasulullah mau pulang, tapi saran Rasulullah, mama nggak boleh nemuin dia, cukup lihat di kamar, di jendela sana. Memang kenapa? Nggak tahu. Akhirnya Rasulullah pulang, dilihat di kamar. Pas dilihat di kamar, Rasulullah pulang, Assalamualaikum. Di belakang Rasulullah ternyata mengikuti satu kalajengking, ribuan kalajengking pulang bersama Rasulullah. Ribuan yang namanya ular berbisa pulang bersama Rasulullah. Ribuan santet pulang bersama Rasulullah. Ternyata hikmah daripada silaturahim, rumah yang didatangi tamu akan membawakan rezeki. Rezekinya apa? Satu, rumah tersebut akan jauh dari bencana dan juga kejelekan. Makanya harus senang ketika datang tamu tuh, dibuka lebar-lebar pintunya tuh dibuka pintunya lebar-lebar. Makanya Sayyidina Abi Ja'far Shiddiq menyampaikan, jikalau kau silaturahim, silahkan silaturahim sebanyak-banyaknya, berkelilinglah dan carilah sahabat-sahabatmu, carilah saudara-saudaramu, minta dimaafkan dan minta didoakan. Ternyata selama dia sedang berkeliling mencari sahabatnya untuk silaturahim, ternyata setiap langkahnya didoakan oleh malaikat dan didoakan mudah-mudahan rezekinya selalu terbuka. Itu hikmahnya. Makanya kemarin tuh kan apa namanya sunnah daripada sholat Idul Fitri, Pak Heru kan main sini. Maka ketika sholat Idul Fitri itu sunnahnya nggak lewatnya, dia datang lewat sini, pulang nggak lewat sini. Pulangnya kemana? Ya sana, terus ke Lima, Bukit Asri, rumah saya itu baru ke sini. Sunnahnya, sunnahnya seperti itu. Tidak usah mempermasalahkan sunnahnya. Kenapa? Tadi dia datang, kemudian dia ketemu dengan saudara-saudaranya, dia memperlihatkan wajahnya, wujuhu yauma idzin musfirah. Dia memperlihatkan wajahnya, dia memperlihatkan wajahnya yang berseri-seri, dia memperlihatkan kesenangannya dengan datang tamu. Maka kata Allah, faliyasir rohimah, itu akan menurunkan rezeki bagi dia. Gitu. Makanya ketika datang tamu harus senang. Kenapa? Karena tamu membawa rezeki, tamu membawa hikmah, tamu membawa
berkah. Bahkan Rasul menyampaikan, jika kau masak, faksir ma'ah, banyakin airnya. Masak sopnya 1 kilo, airnya ya 2 ember, seret gitu kan. 2 ember, bagi-bagi. Itu artinya bukan masak itu, berbagilah dan dekatlah dengan tetanggamu. Kenapa? Karena tetanggamu lah yang akan pertama kali menolong kita. Makanya tadi betul kata Pak RT, rukun dan juga kebersamaan di RT sini harus tetap untuk dibudayakan. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa, kalau ada sebuah kegiatan, kalau ada kematian, kalau ada kebakaran, kalau ada bencana, siapa yang akan nolong? Tetangga. Siapa yang akan datang? Tetangga. Menteri Pendidikan datang nggak? Menteri Kebudayaan datang nggak? Wakil Presiden Republik Indonesia datang nggak? Nggak datang. Pak RT datang. Ya, harus dengan Pak RW datang nggak? Datang, ngasih duit. Oh, mati di mana? Sana. Di kuburnya mana? Sukamakmur. Siapa? Ini. Siapa? Pak Yudi. Pak Yudi kenapa sih? Ketua DKM. Wah, ketua DKM keluar dari RW 2 juta CGM. Begitu kan kata Rasulullah, ana aula bi kulli mu'minin bin nafsihi man taraka malan fali alihi wa man taraka dainan aw doyan fa ilayya wa alayya. Hei, siapa saja yang meninggal dunia kemudian dia meninggal dunia meninggalkan hutang, silahkan dia datang kepadaku. Dan siapa orang yang meninggal dunia kemudian dia meninggalkan harta warisan, fa ilayya wa alayya, silahkan bagikan oleh keluarganya. Kalau dia membagikan, umpamanya dia meninggalkan hutang, Rasulullah yang akan membayar. Tapi kalau meninggalkan harta warisan, kata Rasulullah apa tadi? Bagikan oleh keluarganya. Coba kalau ini kalimat dipakai oleh Pak Dede Firdaus, cakep nggak? Ya Pak, tangan Pak Dede, setuju nggak? Saya dukung pokoknya mah. 5 kali periode juga nggak apa-apa kalau begini mah. Bener nggak? Itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Siapa saja yang mati kemudian dia meninggalkan hutang, maka aku yang akan membayarnya. Dan siapa saja yang meninggal dunia kemudian dia meninggalkan harta warisan, silahkan bagikan oleh keluarganya. Cakep nggak kalau Pak RW bilang begini? Cakep, cuman masalahnya itu ini Robal. Tadi Pak RW bilang, pokoknya Ustaz, kalau saya tahun depan kepilih lagi, saya bilang RT 10 terutama berangkat haji gratis. Setuju? Jalan dari sini ke Mekah. Oke, terakhir Ibu, acara halal bihalal ini saya bilang ke Pak Asep, jangan dihilangkan. Kenapa? Karena nggak mungkin kumpul ketemu bareng begini. Saya bilang ke Pak Yudi, saya nggak cukup sehari untuk datang ke rumah-rumah jemaah al-muhajirin. Maka saya datang ketika yang namanya sholat tarawih, ke Anur saya datang, ke Al-Uqwah saya datang, ke mana? Ke At-Taqwa saya datang. Semua masjid tidak ada yang tidak pernah saya datangi. Saya datangi dan saya wajib harus tahu, harus kenal siapa nama bapak, siapa. Tanya Pak Yudi kalau saya tahu. Saya selalu nanya siapa, mana Munano. Tanya Munano, tanya Umaisaro. Saya selalu nanya siapa nama ibu. Bukan mau ngapa-ngapain, takut saya lagi ngebaso, saya kenal ibu, pan dibayarin ayo Oma. Nah, terakhir ibu-ibu yang terima, jadi kalian ibu-ibu kan kasih dari tadi begini ya Bu Jasi ya. Begini weh, kalau nggak panas, itu teh bukan kita lagi kepanasan, lagi memperlihatkan gelang sama cincin. Ya, baik, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, halal bihalal ini tetap harus diadakan. Kenapa? Mungkin kita jarang silaturahim ke rumah Pak RT, kita jarang ketemu Pak RW. Mungkin kita ketemu Pak RT kalau lagi ada mau surat kematian, numpang nikah, bikin KTP, mau nikah lagi, ya. Gitu. Kemarin ini masih informasi saja bukan dikenal. Kemarin Pak Yusuf Maulana menyampaikan secara ke-RW-an memang tugas saya nikahin RW 13, RW 14, RW 15, RW 16. SK-nya sudah kemarin diberikan. Tapi saya bilang bagi yang belum nikah. Kalau yang udah nikah saya nggak mau. Apa-apa, bener Bu? Betul nggak? Saya dukung Bu pokoknya mah. Oke? Tidak ada nikah bagi orang yang sudah nikah kecuali ibu mengizinin. Mana surat izinnya? Gitu. Oke? Tapi ibu juga harus paham ke saya. Tahan nih uangnya. Tahan. Aduh.
kasihan bayar rumah, akan bisa bayar rumah saya. Baik. Halo, kenapa? Karena sholat kita tidak akan diterima, ngaji kita tidak akan diterima. Salah satu kalau kita tidak saling memaafkan. Insya Allah saya pengen menyampaikan lama, kesimpulannya mah jangan pernah memutuskan tali silatur, karena surga tidak akan terbuka oleh kita kalau kita saling memutuskan silatur. Ketika ditanya juga di dalam kubur, man rabbuka, kan ini kisi-kisi US, ujian sekolah. Ujian sekolah kan suka dikasih kisi-kisinya. Pertanyaan malaikat di dalam kubur kasih tahu kisi-kisinya. Man rabbuka, jawab Allah. Wa man nabiyuka, Muhammad. Wa ma kitabuka, Al-Qur'an. Wa ma iwaluka, siapa saudaramu? Jawabnya Pak Dedi, Pak Dwi, Pak RW. Sedikit tapi jawabnya jami'il muslimin wal muslimat, mukminin mukminat. Semua adalah saudara kita. Oleh karenanya nanti Pak Bambang akan bisa menolong kita di yaumul kiamah. Pak Agus akan bisa menolong kita di yaumul kiamah. Siapa? Saudara-saudara kita, saudara-saudara, maka berbaiklah kepada tetangga. Kenapa? Karena tetangga, makanya ada RW pun warga. Ketika Pak RT tidak bisa menyelesaikan tugasnya atau menyelesaikan warganya, maka Pak RW turun. Ketika ada yang punya hutang, bank pun bilang kalau ini meninggal dunia lunas, asal syaratnya meninggal tuban beres lama-lama saya. Kalau meninggal dunia beres syaratnya, kalau rumah pengen beres harus meninggal. Benar ya? Ya gitu aja ya. Baik, alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan, karena juga jam 11 saya ada tugas. Ya mohon maaf, jam 11 saya harus ke Malaysia. Ya, halal bihalal sama Ipin Upin. Apa yang Ipin Upin? Yunatan, Ipin dan Upin. Mudah-mudahan guru kita Pak Ustadz Firdaus, Pak Yudi, yang kemudian Pak RT, mohon dimaafkan Pak. Ya, saya juga mohon maaf ya selama pengajian di Al-Muhajirin. Saya sampaikan kepada semuanya, saya bukan milik ketua RW, saya milik masyarakat. Silahkan selamat Pak RW juga, silahkan panggil beliau dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya saling memaafkan, mudah-mudahan diterima puasa Ramadannya, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan gampang rezekinya. Amin. Wayakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, rendahkan diri kita di hadapan Allah bahwa kita adalah manusia yang banyak dosa, dan mudah-mudahan setiap hajatnya, keinginannya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Yang punya putra putri, mudah-mudahan menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Yang punya cita-cita anak-anaknya, mudah-mudahan menjadi putra putri yang sukses. Mudah-mudahan kesehatannya oleh Allah ditambah, umurnya panjang dan berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rabb Karim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala khilaf dan kelemahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, berikan kami umur yang berkah ya Allah, berikan kami rezeki yang berkah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikan putra putri kami, cucu kami menjadi putra putri yang soleh dan soleha, menjadi putra putri yang bermanfaat bagi agamanya ya Allah, bagi masyarakatnya ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir hari ini ya Allah, kami semuanya bermohon kepadamu, berikan kami, nasibkan kami ya Allah, panggil kami ya Allah untuk bisa berangkat haji ke Baitullah ya Allah.
Panggil kami untuk bisa berangkat haji ke Baitullah ya Allah, untuk bisa menjadi tamu-Mu ya Allah. Mudahkan rezeki kami, mudahkan rezeki kami Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Tamsil, nanti ketika musofahah biarkan saya, Pak RW, Pak Yudi yang akan berputar, karena itulah sunnahnya kita yang akan berputar. Kalau sudah kita berputar silahkan yang lain. Ya, terima kasih. Tolong bapak-bapak dan ibu-ibu berdiri sesuai yang tadi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Ayo ngikutin ibu di belakang. Mangga. Setelah itu langsung aja Pak untuk ini. Oke. Depan jongkok, yang di belakang berdiri. Demikian teman-teman sekalian, kegiatan halal bihalal di RT 10 RW 14 Desa Pagelaran. Kecamatan Ciamas. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.